di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dan peralatan industri yang dibantu oleh Ibu Iernika SPP MSI. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Stefanizia Tujuan dengan nomor 1T1222067 dari kelas F003. Baik, yang pertama itu ada penanganan bahan. Penanganan bahan atau material handling adalah proses yang mencakup operasi dasar dalam pergerakan, perlindungan, dan penyimpanan dan pengendalian bahan dan produk di seluruh pembuatan atau manufaktur, pergudangan, distribusi, konsumsi, dan pembuangan atau disposal. Proses material handling atau penanganan bahan ini sangat penting karena semua bahan dan produk harus ditangani dengan baik sehingga dapat mencapai tujuannya dengan aman dan juga menjaga kondisi dan kualitas bahan-bahan yang ditangani tersebut. Sebagai suatu proses material handling atau penanganan bahan menggabungkan berbagai peralatan manual, semi-otomatis ataupun otomatis dengan sistem-sistem yang dapat mendukung kelancaran fungsi rantai pasokan atau supply chain dan logistik. Peralatan penanganan bahan itu ada berupa conveyor belt. Biasanya digunakan untuk mengangkut bahan secara terus-menerus dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Yang kedua itu ada forklift. Alat ini biasanya digunakan untuk mengangkat dan memindahkan bahan yang berat atau besar di dalam gudang atau pabrik. Yang ketiga itu ada crane. Alat ini cocok untuk mengangkat bahan berat atau besar, biasanya digunakan di konstruksi atau pabrik. Yang keempat itu ada pallet jack, berguna untuk memindahkan palet dengan bahan yang ditempatkan di atasnya. Selanjutnya ada alat penukar panas. Pengertian dari alat penukar panas atau dalam industri kimia populer dengan istilah bahasa Inggrisnya heat exchanger atau HE, adalah suatu alat yang memungkinkan perpindahan panas dan bisa berfungsi sebagai pemanas. Yang dipakai adalah air yang dipanaskan sebagai fluida panas dan air biasa sebagai air pendingin atau cooling water. Selanjutnya, contoh alat penukar panas ada kondensor. Kondensor merupakan alat penukar panas yang digunakan untuk mendinginkan fluida sampai terjadi perubahan fase dari fase uap menjadi fase cair. Media pendingin yang dipakai biasanya air sungai atau air laut dengan suhu udara luar. Berikut contoh dari kondensor ada pada gambar ini. Yang kedua itu ada chiller. Dia merupakan alat penukar panas yang digunakan untuk mendinginkan atau menurunkan suhu cairan atau gas pada temperatur yang sangat rendah. Media pendingin yang digunakan adalah antara lain freon. Inilah contohnya. Yang ketiga ada evaporator. Evaporator merupakan alat penukar kalor yang digunakan untuk penguapan cairan menjadi uap, di mana pada alat ini menjadi proses evaporasi atau penguapan suatu zat dari fase cair menjadi uap. Yang dimanfaatkan alat ini adalah panas laten dan zat yang digunakan adalah air atau refrigeran cair. Yang keempat ada reboiler. Reboiler itu merupakan alat penukar kalor ini berfungsi mendidihkan kembali atau reboil serta menguapkan sebagian cairan yang diproses. Adapun media pemanas yang sering digunakan adalah uap atau zat panas yang sedang diproses itu sendiri. Berikut ada tujuan penukar atau perpindahan panas. Tujuan dari heat exchanger atau HE adalah alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari sistem ke sistem lain tanpa perpindahan massa dan bisa berfungsi sebagai pemanas maupun sebagai pendingin. Penukar panas dirancang sebisa mungkin agar perpindahan panas antara fluida dapat berlangsung secara efisien. Kemudian selanjutnya ada topik penyaringan. Bagian-bagian dari proses penyaringan yang pertama itu ada sludge. Sludge adalah banyaknya konsentrasi solid atau zat padat yang terdapat di dalam medium cairannya dan jumlah air yang terkandung di dalam lumpur
Biasanya terbentuk seperti lumpur atau endapan suspensi dari limbah cair dan mikroorganisme limbah industri. Yang kedua ada slurry. Slurry merupakan suatu campuran padatan cairan atau slurry dengan pemberian tahanan aliran atau filter media yang biasa dilewati cairan, tetapi dia bisa menahan partikel padatan. Yang ketiga itu ada cake. Cake adalah suatu peristiwa filtrasi pada prinsipnya merupakan peristiwa aliran fluida dalam media berpori. Media berpori itu biasa digunakan berupa kain saring atau filter cloth dan tumpukan padatan sel. Yang keempat itu adalah filtrate. Filtrate merupakan cairan yang relatif bebas padatan yang diperoleh dari hasil filtrasi. Faktor yang mempengaruhi penyaringan itu dalam proses filtrasi biasanya terjadi reaksi kimia dan fisika, sehingga banyak faktor yang saling berkaitan yang mempengaruhi pula kualitas air hasil filtrasi, efisiensinya, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut adalah debit filtrasi, kedalaman media, ukuran dan material, konsentrasi, kekeruhan, tinggi muka air, kehilangan tekanan, dan temperatur. Yang pertama itu ada debit filtrasi. Debit filtrasi yang terlalu besar akan menyebabkan tidak berfungsinya filter secara efisien, sehingga proses tidak dapat terjadi dengan sempurna akibat adanya aliran air yang terlalu cepat dalam melewati rongga di antara butiran media pasir. Yang kedua ada konsentrasi kekeruhan. Konsentrasi kekeruhan sangat mempengaruhi efisiensi dari filtrasi. Jika konsentrasi kekeruhan yang terlalu tinggi, harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu, seperti dilakukannya proses koagulasi, flockulasi, dan sedimentasi. Yang ketiga itu ada temperatur. Adanya perubahan suhu atau temperatur dari air yang akan difiltrasi menyebabkan massa jenis atau density, viskositas absolut, dan viskositas kinematis dari air akan mengalami perubahan. Yang keempat ada kedalaman media, ukuran dan material. Pemilihan media dan ukuran merupakan keputusan penting dalam perencanaan bangunan filter. Tebal tipisnya media akan menentukan lamanya pengaliran dan daya tarik. Yang kelima, tinggi muka air di atas media dan kehilangan tekanan. Keadaan tinggi muka air di atas media berpengaruh terhadap besarnya debit atau laju filtrasi dalam media. Tersedianya muka air yang cukup tinggi di atas media meningkatkan daya tekan air untuk masuk ke dalam pori. Dengan muka air yang tinggi akan meningkatkan laju filtrasi atau bila filter dalam keadaan bersih. Selanjutnya ada nama komponen, fungsi, serta mekanisme kerja pada sand filter. Ada terdiri dari yang pertama, upper surface hole. Fungsinya untuk memungkinkan masuknya udara ke dalam filter, memisahkan zat-zat berbahaya dari hasil, mengangkut air, dan sebagainya. Mekanisme kerjanya melibatkan masukan udara, pemisahan zat-zat berbahaya, pengangkutan air, dan pembersihan orin. Yang kedua ada filter inlet. Fungsinya untuk menjernihkan air yang digunakan untuk keperluan domestik maupun keperluan produksi pada suatu industri. Mekanisme kerjanya adalah filtrasi air yang akan disaring mengalir melalui media filter yang mengakibatkan padatan tersuspensi tertahan oleh media filter ini. Sedimen, proses pengendapan partikel padat dalam air yang menyebabkan kekeruhan. Ada pembersihan media filter dilakukan secara berkala untuk menjaga kinerja filter. Yang ketiga ada anthracite layer. Fungsi dari anthracite layer pada sand filter adalah untuk membantu menghilangkan partikel-partikel padat dalam air yang menyebabkan kekeruhan berupa lumpur atau zat padat berat lainnya. Selain itu, lapisan anthracite juga dapat membantu mencegah terikutnya partikel-partikel besar yang dapat menyebabkan kebuntuan pada sistem perpipaan dan kerusakan pada pompa pipa. Yang keempat ada fine sand layer, berfungsi untuk menahan sedimen dan partikel halus yang ada dalam air.
Pasir halus ini merupakan media filter yang digunakan dalam stand filter untuk proses penyaringan air. Fungsi utamanya adalah untuk menyaring partikel-partikel halus yang mungkin lolos melalui lapisan pasir kasar atau antraksit. Dengan demikian, fine sand layer memainkan peran penting dalam menjaga kualitas air yang disaring melalui sand filter. Yang kelima ada filter outlet, berfungsi sebagai saluran keluar penyaring. Dengan demikian, lubang servis atas memainkan peran penting dalam menjaga kualitas air dan kinerja sand filter. Berikutnya ada nama, bagian, fungsi, serta mekanisme kerja pada destilasi. Berikut adalah bagian-bagian dari destilasi. Labu destilasi yang pertama itu ada labu destilasi, yang berfungsi sebagai wadah atau tempat suatu campuran gas air yang akan didestilasi. Yang kedua ada fillhead, berfungsi sebagai penyalur uap atau gas yang akan masuk ke alat pendingin atau kondensor. Termometer biasanya digunakan untuk mengukur suhu uap zat cair yang didestilasi selama proses destilasi berlangsung. Yang ketiga ada kondensor, biasanya fungsinya untuk aliran uap hasil reaksi dan untuk aliran air keran. Yang keempat ada labu didih, berfungsi sebagai wadah sampel, contohnya untuk memisahkan alkohol dengan air. Yang kelima, pipa dalam, atau biasa juga disebut dengan pipa destilasi. Yang keenam ada adaptor yang berfungsi untuk menyalurkan hasil destilasi yang sudah terkondisi untuk disalurkan ke penampung yang telah tersedia. Yang ketujuh itu ada mantel, berfungsi untuk memanaskan bahan di dalam. Selanjutnya ada perbedaan ekstraktif dengan ekstrak dan metode ekstraksi. Perbedaan ekstraksi dan ekstrak. Menurut pengertian, ekstraksi adalah proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Sedangkan ekstrak adalah ketersediaan tempat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari sintilasi nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian ada berdasarkan pelarutannya. Ada dua cairan tidak saling larut dan yang berbeda. Misalnya air dan lainnya berupa pelarut organik. Contoh ekstraksi dapat berlangsung pada ekstraksi vakum untuk mendapatkan komponen dari bahan yang selanjutnya ada metode ekstraksi. Yang pertama itu ada metode ekstraksi panas, yang merupakan metode ekstraksi yang menggunakan pemanasan dalam mengekstraksi simplisia dengan pelarut yang lebih sedikit dan waktu yang digunakan lebih cepat. Metode ekstraksi panas contohnya adalah reflux dan sofletasi. Yang kedua ada metode ekstraksi dingin. Metode ini artinya tidak ada proses pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. Tujuannya untuk menghindari rusaknya senyawa yang dimaksud rusak karena pemanasan. Jenis ekstraksi dingin adalah metilasi dan perkolasi. Baik, sekian dari presentasi saya pada kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam perkataan saya dan pada hasil kritik saya, mohon kurang lebihnya saya minta mohon maaf. Terima kasih, Bu.